قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك Bismillah. Bapak Ibu, 5 menit lagi acara pengajian Jiwa Bening edisi 13 kita mulai. البدر كطلعته وجهه جميل والشمس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Ustadz Yusuf Aziz Rahma SPD MM, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Desa Kenokorjo Bapak Haji Hendri Purnomo beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kenokorjo beserta anggotanya dan lembaga Desa Kenokorjo, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin jamaah pengajian Jiwa Bening edisi 13. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan kita semua nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu acara, yaitu pengajian Jiwa Bening edisi 13, yang insya Allah nanti dibarengkan dengan launching Desa Anti Korupsi Desa Kenokorjo. Maka dari itu, Bapak Ibu yang hadir di sini nanti untuk sejenak menunggu sampai acara launching selesai. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, kerabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa selalu setia dalam ajaran dan sunnahnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, termasuk umatnya yang nanti di akhir zaman, mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara pagi hari ini, acara pengajian Jiwa Bening edisi 13, sekaligus launching Desa Anti Korupsi, maka perkenankan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pengajian Jiwa Bening edisi 13, yang insya Allah nanti akan disampaikan Yai Haji Ustadz Yusuf Aziz Rahma SPD MM. Dilanjutkan acara yang keempat, istirahat. Dan acara yang kelima, laporan penyelenggaraan kegiatan launching Desa Anti Korupsi, yang nanti akan disampaikan dari pemerintah Desa Kenokorjo. Acara yang keenam, mendengarkan testimoni Desa Anti Korupsi dari Bupati Sukoharjo. Yang ketujuh, penyerahan nominasi atas penerapan nilai-nilai anti korupsi yang berada di Desa Kenokorjo. Kedelapan, penyerahan simbolis dari pemerintah Desa Kenokorjo kepada warga Desa Kenokorjo, yaitu proklaim perubahan iklim. Yang kesembilan, sambutan dari Kepala Desa Kenokorjo, Bapak Haji Hendri Purnomo, sekaligus nanti launching Desa Anti Korupsi Desa Kenokorjo sebagai Desa Anti Korupsi. Dilanjutkan acara yang terakhir, penutup.
Bapak Ibu yang hadirin semua, untuk menyingkat waktu, maka kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan membacakan yaitu Adik Atika Nurul Kasanah, santriwati dari PPTH Kholbun Salim Kenokorjo. Maka tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin. Inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa keberkahan kepada kita semua di pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara pengajian Jiwa Bening edisi 13 yang akan disampaikan Kiai Haji Ustadz Yusuf Aziz Rahma SPD MM. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Hendri Purnomo selaku Kepala Desa Kenongkorejo beserta perangkat yang rawuh pada pagi hari ini. Yang tak lupa juga kita hormati lembaga-lembaga Desa Kenongkorejo, ada BPD, ada LPM, ada Pak RT, Pak RW, ibu-ibu PKK, dan semuanya saja. Dan tak lupa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua seluruh hadirin hadirat tamu undangan yang kita doakan semoga pagi hari ini kita semuanya mendapatkan limpah barokah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama tentu tidak ada kalimat yang paling pantas, yang paling tepat untuk kita haturkan melainkan untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang tak terhingga. Karena Allah nate ngendikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kata Allah, Allah memperingatkan kepada kita konsekuensi salah satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah hidup itu konsepnya adalah sebab akibat. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, ya Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita. Tapi kalau sebaliknya apabila kita kufur kepada Allah, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Maka konsep desa anti korupsi itu juga diantaranya adalah kita sebagai pemimpin, kita sebagai masyarakat, kita bahkan sebagai apapun di dalam kita bermasyarakat itu adalah tidak lain dan tidak bukan mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menjadi pemimpin, rasa syukur kita memimpin dengan cara benar dan baik. Makanya ada simbol-simbol anti korupsi. Kalau kita menjadi masyarakat, maka kita menjadi masyarakat juga yang adil, masyarakat yang kemudian juga menjaga nilai-nilai anti korupsi di dalam kita bermasyarakat. Itu wujud syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tak lupa salam dan sholawat mari kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak termasuk bagian daripada umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaat terbaik beliau di yaumul qiyamah nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kami sebagai sahabat Kang Mas Hendri Purnomo yang sama-sama kita juga sedang berjuang bagaimana kami membuat desa-desa kami ini menjadi desa-desa yang seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Saba ayat 15. Allah ngendikan di sana Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau panjenengan sedaya menika sering mendengar kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kalau panjenengan cari di dalam Al-Qur'an itu terletak di dalam Quran surah Saba ayatnya 15. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dulu sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu Allah menjadikan negeri Saba jannatani ayyamini wa shimal. Ternyata Allah menjadikan negeri Saba itu di antara negeri Saba itu ada dua jalan yang membentang, yang kemudian dua jalan yang membentang itu di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada dua buah kebun. Bapak Ibu, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, walaupun nanti ada beberapa tafsir-tafsir di dalam Al-Quran, tetapi penjabaran ada dua buah kebun di antara kanan dan kiri di negeri Saba itu, kalau ditafsirkan dua buah kebun itu berada di jalan utama negeri Saba yang panjangnya itu bahkan tak terhingga. Karena sepanjang negeri Saba itu ada, maka kanan dan kirinya itu ada dua buah kebun itu. Tafsir yang lain mengatakan ketika ada dua orang yang mereka itu membawa tenggok-tenggok, kira-kira begitu, membawa bejana-bejana, membawa wadah yang disunggi, ketika itu masuk ke kebun-kebun yang berada di negeri Saba, otomatis setelah keluar daripada kebun itu, tenggok-tenggoknya itu sudah dipenuhi oleh buah-buahan, makan-makanan yang penuh, yang bisa dinikmati. Tidak ada hasil yang ada di pertanian di dua buah kebun yang ada di negeri Saba itu yang pahit, itu tidak ada, semuanya manis. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan di sana itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hewan-hewan yang membuat sakit seperti lalat, nyamuk, nek ungsume para petani-petani kita wereng gitu Pak, yang petani-petani tikus, ya, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Dan ini desone awake dhewe kan nggih kathah nggih. Walaupun alhamdulillah kita bersyukur hasil pertanian kita bagus hari ini. Di Wonorejo kabarnya juga di tempat kami petani-petani pertaniannya cukup bagus. Yang buruk ya sedikit, tidak banyak yang mengalami pertaniannya, panennya buruk itu tidak banyak. Dan ternyata ya ujung-ujungnya nek boten tikus nggih wereng biasanya ngoten. Itu di negeri Saba tidak terjadi Bapak Ibu sekalian.
Bahkan hewan-hewan yang melata, hewan-hewan buas itu tidak ada cerita terjadi di negeri Sabah. Bahkan sampai suatu riwayat karena Allah memberikan konsep negeri Sabah ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Negeri yang baik itu maknanya luas. Di antara negeri yang baik yang maknanya luas itu adalah negeri yang kemudian di sana penuh dengan keberkahan-keberkahan. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang bermaksiat. Ya, tumbuhan-tumbuhannya semuanya tumbuh dengan baik. Gemah ripah loh jinawi, luar biasa Masya Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran Quran surah Sabah ayat 15 tadi, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah itu memberikan ampunan-ampunan kepada orang-orang para penduduk-penduduk yang tinggal di negeri Sabah itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, singkat kisahnya, ternyata negeri Sabah ini tidak bisa berjalan lama. Karena apa? Para penduduknya nyuwun pangapunten sudah mulai zalim, sudah mulai ingkar. Para penduduknya sudah mulai ada kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Bahkan mereka pernah mengatakan, kok uripe awake dhewe iki kok ora tau susah ya gitu. Masyaallah. Jadi susah ki dijaluk karo Gusti Allah. Karena hidupnya enggak pernah susah. Loh kenapa enggak pernah susah? Ya Allah berikan berkah bagi penduduk negeri Sabah itu. Sampai susah saja diminta sama Allah. Mereka juga ngendikan, mereka juga bicara, loh awake dhewe iki selama bertahun-tahun hidup kok ora tau lara. Masya Allah, lara niku dijaluk Bapak Ibu sekalian. Lah nek kita bendina lara. Sithik-sithik lara, sedikit-sedikit sakit kalau kita. Tapi di negeri Sabah Masya Allah, luar biasa, sakit saja diminta. Maka mulai muncul kemaksiatan, ada yang kemudian minum-minuman khamr, ada perjudian merajalela, ada kemudian perzinaan merajalela. Ya, Masya Allah, ketika kemaksiatan itu terjadi dan sudah diperingatkan, bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu 6 atau sampai 7 nabi diturunkan ke negeri Sabah untuk berdakwah di negeri Sabah, yang bahkan negeri Sabah itu yang semula Masya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, 7 nabi mental Bapak Ibu sekalian untuk berdakwah di negeri Sabah. Bayangkan, Kenongkorejo setiap Ahad Pahing, jiwa bening ngaji setiap Ahad Pahing. Alhamdulillah. Ini tadi edisi keberapa Mas? 13. Saya ngisi pun ping pinten nih. Sudah 3 kali kayaknya, 3 kali sampai hari ini. Itu sing Masya Allah, yang rawuh banyak. Tapi hari ini terbanyak karena ada launching desa anti korupsi. Insya Allah kalau setiap Ahad Pahing banyaknya seperti ini, maka tidak perlu 7 nabi yang diturunkan, wis cukup Pak Lurah saja yang ngendikan, wah luar biasa. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Istiqomah nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah nggih. Tidak hanya kajian khusus saja, tetapi saben Ahad Pahing kita regengkan bersama-sama. Maka ini negeri Sabah 7 nabi. Ya, Masya Allah 6 sampai 7 nabi berdakwah untuk mengembalikan khitoh daripada negeri Sabah yang mendapatkan berkah dari Allah tadi. Itu mental semuanya, dan akhirnya kemudian apa? Allah mengutus tikus-tikus yang gedenya sekucing, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu
Ya tikusnya itu gedenya sekucing menggerogoti bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib itu bendungan yang dibangun di antara dua gunung yang berada di negeri Sabah. Ibarat ada Merapi dan Merbabu, maka antara Merapi dan Merbabu itu dibendung Bapak Ibu sekalian, di situ untuk tadah airnya. Digerogoti sama tikus-tikus, tikus-tikusnya akhirnya kemudian setelah menggerogoti bendungan Ma'rib itu jebol, lantas kemudian meluluh lantahkan negeri Sabah. Disebabkan apa? Atas perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang mereka kerjakan sendiri. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita semuanya mumpung berkumpul dan mumpung lengkap, ada pemerintah, ada lembaga desa, ada masyarakatnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan menika kersa napa mboten menjadikan Kenongkorejo ini menjadi Kenongkorejo yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kersa napa mboten Bapak Ibu? Siap? Kita ndak usah muluk-muluk bicara piye carane negarane awake dhewe niku apik. Nek kita konsepnya terlalu jauh menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baik, yang mendapatkan ampunan Allah, sajake muluk-muluk. Mari kita menjadikan yang paling dasar, yang paling bawah di antara lingkungan kita terlebih dahulu saja, yaitu qaryah. Qaryah itu ya desa, ya daerah, ya wilayah, yang qaryatunnya itu menjadi thayyibatun wa rabbun ghafur. Qaryahnya menjadi baik, kemudian juga qaryahnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Bapak Ibu sekalian konsepnya? Konsepnya Allah ngendikan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah ngendikan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maknanya apa? Walau anahlal qura, dan jikalau penduduk daripada negeri-negeri itu, siapa yang dimaksud oleh Allah penduduk daripada negeri-negeri itu? Yang dimaksud oleh Allah adalah penduduk yang telah diutus kepadanya para nabi dan rasul, penduduk yang telah diputus kepadanya para nabi dan rasul yang membawa kitab-kitab. Maka kalau yang dimaksud oleh Allah penduduk daripada negeri-negeri itu, yang diutus kepada kita adalah para nabi dan rasul, berarti kita termasuk di dalamnya. Karena telah diutus, utamanya nabi kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawilan Allah? Apa peringatan Allah? Apa ciri-ciri yang harus kita lakukan agar kita ini menjadi penduduk yang memberikan sumbangsih kepada qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi? Cuman dua Bapak Ibu sekalian syaratnya. Napa? Yang pertama adalah kita diminta oleh Allah amanu, yaitu kita beriman kepada Allah. Dan yang kedua,
kita diminta Allah wattaqau, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau penduduknya sudah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pastilah aku akan melimpahkan berkah yang akan Allah turunkan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Bapak Ibu, ada kalimat melimpahkan. Melimpahkan itu kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Banyaknya bisa dihitung apa tidak? Tidak bisa. Kalau ngasihnya 1, 2, 3, 10 itu memberi, mengasih. Memberi itu ya ada jumlah nominalnya. Tapi yang namanya melimpahkan itu jumlahnya banyak dan tak terhingga. Kersa mboten dapat limpahan berkah dari Allah yang tak terhingga, kersa napa mboten? Syaratnya nopo tadi kalau kersa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Lah terus kira-kira kelolaan panjenengan menika sudah beriman dan bertakwa kepada Allah sampun napa dereng? Sampun? Saestu sampun? Misalnya derajat iman dan takwa itu di sisi Allah yang paling tinggi nilainya 100%, kira-kira iman dan takwa kita kepada Allah sampun 100% apa dereng? Dereng? Lah pinten 90%? Dereng meneh. 80%? 70%? Lah kaya wong dodolan malan. Negosiasi. Bapak Ibu nyun pangapunten, pagi hari ini kalau kita jujur muhasabah diri, memang betul barangkali nyun pangapunten amanu wattaqau, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah mungkin belum di level derajat yang paling tinggi, sehingga apa? Ya Allah belum la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Lah kalau iman dan takwa kita belum sempurna di hadapan Allah, ya Allah belum melimpahkan berkah kepada kita. Ya mungkin ada keberkahan-keberkahan hidup, tetapi keberkahan-keberkahan hidup itu belum melimpah, kira-kira begitu. Kalau kelolaan panjenengan menika ya ingin desa kita yang kita cintai ini menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka ya level derajat iman dan takwa kita harus di level derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya adalah bagaimana kita ngeces iman dan takwa itu dalam rangka kita selalu menghadiri pengajian-pengajian. Bapak Ibu, kalau bicara masalah iman, al-imanu yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau pas naik, jangan boleh turun, kira-kira begitu. Nggih? Kalau pas naik di angka level derajat 100%, maka jangan sampai turun. Maka iman itu nopo Bu? Makna daripada iman apa Bapak Ibu? Artosipun apa? Percaya. Percaya itu kurang tepat, karena kalau hanya kita percaya kepada manusia, kadang-kadang kepercayaan itu ya yazidu wa yanqus. Kadang-kadang kepercayaan itu ya bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Percaya kepada manusia itu Bapak Ibu sekalian,
Kadang-kadang suatu saat nanti ketika kita mendengar berita-berita baik tentang seseorang, maka kita percaya. Tapi kalau kita kadang mendengar berita-berita buruk dari seseorang, maka kepercayaan kita terhadap orang itu juga menurun. Maka kalau bicara masalah iman, la raiba fih, enggak boleh ragu-ragu lagi sama Allah. Hari ini kita beriman kepada Allah, iya kita sudah beriman kepada Allah. Maka lantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian kepada kita, maka kita tetap beriman kepada Allah. Ujian yang baik meningkatkan keimanan, ujian yang mungkin kurang baik yang kita jalani itu juga menjadikan meningkatnya iman kita kepada Allah. Wattaqau, kita juga bertakwa kepada Allah. Sampun apa dereng? Sudah insya Allah, tapi belum di level derajat yang 100%. Ya belum bisa terwujud qaryah kita ini menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau itu Bapak Ibu memberikan ciri-ciri indikator-indikator bagi orang-orang yang bertakwa. Cobi nanti kira-kira indikator-indikator apa saja yang kira-kira kuluan panjenengan menika belum ada, belum maksimal, sehingga takwa kita kepada Allah ini belum diangkat derajat 100% tadi. Beliau ngendikan al khaufu minal jalil. Yang pertama, orang yang bertakwa itu dia yang memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang bagaimana? Rasa takut yang menjadikan diri kita ini ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah terus lantas enggak jadi. Rasa takut yang menjadikan diri kita kalau mau berbuat dosa itu terus kita menggagalkan diri kita dalam rangka kita berbuat dosa, berbuat maksiat, itu namanya adalah al-khaufu minal jalil. Bapak Ibu, itu ciri yang pertama. Maka hari ini kenapa di lingkungan kita banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, banyak terjadi perbuatan-perbuatan dosa, karena sang pelaku perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu dia menghilangkan rasa takutnya kepada Allah. Rumangsane nek pas maksiat dan berbuat dosa niku Gusti Allah mboten pirsa. Sing ngerti gur aku dhewe wek. Mumpung tanggane lunga wit peleme gembrandul ya. Diopeki weh wong yo nyidam anake pengen lotisan nggih ta Bu. Padahal nek nembung nggih etuk jane. Nek kok dadak nunggu tanggane lunga. Tapi kalau kemudian ya Allah kita takut kepadamu ya Allah, iki dudu pelemku, iki peleme tanggoku, sehingga ada rasa takut di dalam diri kita, itu makna ketakwaan kita kepada Allah karena kita menghadirkan al-khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk di desa ini ujian kita ini berat nggih Kang Mas Hendri. Ngelola dana setahun minimal paling boten di angka 1 miliar. Dana desanya, belum nanti ADD-nya hampir-hampir 2M dikelola di desa. Ujiannya berat. Kalau tidak menghadirkan al-khaufu minal jalil, kita ini tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah. Wayah-wayah jagongan akeh, sumbangan yo akeh, proposal yo akeh, durung lairan nggih Mas.
Garwa kula lairan 4 bulan garwane Mas Hendri lairan. Kula nggih lairan lho bayake kula jak. Masya Allah. Jadi ujian-ujian seperti ini tuh berat. Nah, nek kita tidak menghadirkan khauf, rasa takut kepada Allah, wong ya kalau pencairan dana desa di bank itu kalau ndak ada tanda tangannya Pak Lurah sama bendahara ya ndak bisa cair. Disilih sik wae nggo nyumbang kae sik. Disilih sithik nggo bantu kae sik. Yo pas butuh iki, pas butuh kuwi dan lain sebagainya, bae mak bedunduk lho. Jebul wis akeh men sing tak nggo duwite, arep nyaur arasen. Maka mewujudkan desa anti korupsi itu salah satu karakteristik yang kita bangun bersama adalah al-khaufu minal jalil. Hadirkan rasa takut dulu kepada Allah. Nah, sak menika niku nyun pangapunten kathah tindak tanduk yang timbul akibat korupsi terjadi itu kan karena tidak hadirnya rasa takut kepada Allah di dalam diri seseorang. Coba bayangkan, PT Tambang Timah kok korupsi sampai 300 triliun, wih duit nopo gitu. 300 triliun blok internet itu sudah paling banyak di negeri kita Bapak Ibu. Ternyata juara 2-nya korupsi di Indonesia itu PT Pertamina. PT Pertamina sing kula lan panjenengan sami tumbas bensin itu jebule bensinnya kok dadi larang, terus di negara-negara lain bensin bisa murah, di negara kita mahalnya luar biasa. Korupsinya direksinya ada jumlahnya 5 orang itu totalnya 935 triliun. Masya Allah ya. Gemes kita kadang-kadang. Pertalit dihapus, nanti disuruh beli Pertamak, jebule Pertamak dioplos karo Pertalit ning didol itu yang kejadi ning sakniki kula mboten ngertos. Kalau wingi ada penemuan lagi. Ya, penemuan lagi campuran antara Pertamak dan Pertalit atau apa, Dexlit atau apa itu Bapak Ibu sekalian. Ada ketahuan lagi. Ternyata ada juara 1 korupsi di negara kita Bapak Ibu. Juara 1 korupsi PT Antam. PT Antam niku sing damel emas itu loh Bapak Ibu. PT Antam yang membuat emas, kenapa kok kemarin emas sampai hari ini Masya Allah melambung tinggi? Karena kepercayaan masyarakat untuk beli itu rendah. Kenapa? Harganya tinggi. Karena dikorupsi. Makanya orang mau beli emas hari ini aras-arasen. Rata-rata hari ini karena harganya melambung tinggi, maka tidak membeli tapi menjual. Karena dulu belinya 1 gramnya kira-kira 900.000 1 juta, sekarang sampai 1.750.000-an, hampir-hampir menyentuh angka 2 juta. Bu, maka kalau panjenengan gadah emas jenengan dol Bu, didolrin. Nah, termasuk mas-mas panjenengan ten dalem sing kira-kira aturane angel jenengan dol sisan mboten napa. Pupung ten mriki nggih kathah mas-mas panjenengan. Mboten Pak guyon, Pak. Ya memang begitu. Korupsinya mencapai berapa? Tidak di angka triliun Bapak Ibu. Di atasnya triliun napa? 5,6 kuadriliun Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Wih duit napa? Nek tumbaske es cendol ngoten nggih nguruk Sukoharjo niki yakne kebak. Sa Indonesia nggih Pak nggih. Masya Allah. Padahal Bapak Ibu, Pak Prabowo itu presiden kita itu nanti ngendikan utang negara kita hari ini berapa Bapak Ibu? Mencapai berapa? 100.000 triliun nggih. 100.000 triliun kalau ditutup korupsinya PT Tambang PT apa namanya? Antam tadi 5,6 kuadriliun, Indonesia nggak punya utang, Pak. Indonesia nggak punya utang.
Jadi hari ini Indonesia kenapa banyak utangnya? Ya duitnya itu bukan kok untuk subsidi, duitnya itu bukan untuk lain-lain dalam rangka menganggarkan APBN, enggak, karena banyak oknum-oknum yang mengelola daripada bisnis-bisnisnya negara ini yang ujung-ujungnya dikorupsi. Ya coba dikumpulkan tadi PT Tambang Timah 300 triliun, tambah PT Antam ya 935 triliun. Itu nek nggo nyaur utang kan ya wis cukup gitu loh, janjane gitu loh. Tapi kok ya ndadak dibebankan ke kita, bahkan satu orang penduduk Indonesia itu menanggung beban kurang lebih 3 juta rupiah nggih nyaur utang negara. Itu Pak kalau dibebankan ke kita. Maka nggak usah muluk-muluk bicara hari ini. Al khaufu minal jalil. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kadang kita ini yo nyawang konco-koncone kita di pemerintahan desa ya. Ada yang kena kasus delik korupsi sampai hari ini juga belum selesai. Jadi ya koncone awake dhewe. Leng ora gelem tak kandhani kok, sing gelem tak kandhani namung Mas Hendri kok niki. Desa kita, desa kami Wonorejo, alhamdulillah 2024 sudah jadi proyek desa anti korupsi di kabupaten yang diusulkan 2 desa, Desa Wonorejo, desa kami dan Desa Ngemplak. Alhamdulillah nderek ikut. Kita disiapkan materi-materinya, kita gugah warga kita untuk kesadaran anti korupsi. Ya, alhamdulillah tahun 2025 yang lalu di awal tahun nilainya sudah turun dan nilainya alhamdulillah tertinggi se-Jawa Tengah 98,5 dan dinobatkan sebagai desa anti korupsi terbaik se-Jawa Tengah. Dan alhamdulillah perluasan desa anti korupsi kalau Polokarto 2 desa, Desa Kenongkorejo dan Desa Ngombahan. Kalau sekabupaten Sukoharjo, desa binaan kita ini ada 23 desa. Kemarin kami baru ditelepon dari desa di kecamatan Pasina Mas, ning Cilacap kono adoiram pokoknya. Itu telepon tanya ke inspektorat di Cilacap tanya inspektorat Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian setelah tanya di inspektorat Kabupaten Sukoharjo hari Jumat besok tanggal 17 100 orang kepala desa, perangkat, BPD, lembaganya mau dolan ke Wonorejo belajar bersama tentang desa anti korupsi. Maka Bapak Ibu sekalian, sepindah malih hari ini kita mewujudkan nilai-nilai anti korupsi itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menghadirkan al khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbuh wong liya ngerti, mbuh wong liya ora ngerti, dadi ora urusan karena Allah Maha melihat. Allah yang tahu. Kita takut kepada Allah karena Allah tahu apa saja yang kita kerjakan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ngendikan wal amalu bitangzil, ternyata ciri orang yang bertakwa itu dia itu wal amalu bitangzil, bertakwa dengan apa saja yang telah Allah turunkan kepada kita. Utamanya yang Allah turunkan kepada kita adalah Quran dan Sunnah. Utamanya Quran dan Sunnah. Maka berkaitan dengan desa anti korupsi ini, Allah kan juga memperingatkan di dalam Quran dan Sunnah. Di antara ayat-ayat Allah ada beberapa ayat Al-Baqarah ayat 188. Allah ngendikan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dados memakan makanan di antara kamu dengan cara yang batil. Korupsi niku Bapak Ibu
itu kan suatu tindakan yang dikerjakan oleh seseorang, oleh oknum atau oleh kelompok yang menyebabkan itu adalah timbulnya kerugian-kerugian di antara lembaga-lembaga yang ada maupun di antara masyarakat-masyarakat yang ada. Itu namanya korupsi, mengambil harta yang bukan milik kita. Maka jangan sampai keluhan panjenengan menika. Karena apa? Bebannya berat. Kalau kita memakan harta yang bukan harta kita, mengambil apa yang bukan hak kita, sholat kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Doa kita tidak diterima oleh Allah. Perbuatan-perbuatan baik kita, lambok kirone aku korupsi tak nggo sedekah. Oh, enggak bisa konsep seperti itu. Mengambil harta untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, enggak bisa. Jadi harus dari jalan-jalan yang hak. Wal amalu bitangzil. War ridha bil qalil, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ridho dengan pemberian Allah walaupun pemberian Allah kepada kita itu kecil. Bapak Ibu, tindak pidana korupsi itu timbul karena biasanya sang pelaku itu tidak ridho kepada Allah walaupun pemberian Allah kepadanya itu kecil. Tapi nek dipikir-pikir korupsi yang tak sampaikan di depan tadi, jane ya gajine pun mumbul dhuwur nggih jane. Masyaallah nggih. PT Pertamina itu direksinya saja 1 bulannya gaji dan tunjangannya bisa sampai 1 miliar. Tapi ternyata korupsinya 935 triliun. PT Antam itu gajinya berapa? Luar biasa. Mumbul dhuwur. PT Tambang Timah itu gajinya berapa? Mumbul dhuwur. Waridho bil qalil, ridho kepada Allah walaupun pemberian kita itu kecil, lebih baik sedikit tapi berkah daripada nanti ngambil apa yang bukan hak kita, korupsi yang terjadi. Maka kemudian kalau korupsi itu terjadi banyak tapi tidak akan berkah. Ujung-ujungnya lara, ujung-ujungnya sedulure mati, ujung-ujungnya ini itu dan lain sebagainya. Nggo tuku mobil, mobilnya go rusak gitu. Ada saja nanti. Nggo tuku omah, gawe omah, omahe ya ora berkah, hawane gor panas, musim adem kok hawane panas. Ya karena membangunnya dari harta-harta yang haram. Wal istidadul yaumir rahil. Dan orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah kita itu Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat kita. Maka pengajian-pengajian kita, sholat-sholat kita, sedekah-sedekah kita, monggo kita jadikan wasilah bersama untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kulonan panjenengan sami. Maka Bapak Ibu, kalau sudah konsepnya demikian, wal istidadul yaumir rahil, maka yang akan kita bawa ke akhirat itu tentu bukan harta-harta yang haram pastinya. Yang akan kita bawa adalah harta-harta yang disucikan, yang disedekahkan, maka akan menemani, mencahayai kuburan-kuburan kita besok. Maka yang baik-baik kita persiapkan itu akhirnya tumbuh untuk menjadi asbab-asbab nanti kehidupan di akhirat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan konsep ngaji kita pada pagi hari ini adalah mari kita wujudkan bersama qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Desa, daerah yang baik yang kelak daerah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya dengan apa? Kita perkuat amanu wattaqau. Kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, agar Allah limpahkan berkah kepada desa yang kita cintai ini. Kalau sudah demikian, maka mari kita perkuat dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita hadirkan al-khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah. Mari kita hadirkan wal amalu bitangzil, kita bertakwa dengan apa saja yang telah Allah turunkan kepada kita, utamanya adalah Quran dan Sunnah. Waridha bil qalil, kita ridho kepada Allah walaupun pemberian Allah kepada kita itu kecil. Wal istidadu liyaumir rahil, dan kita memiliki persiapan-persiapan untuk menuju akhirat kita. Insya Allah kalau demikian nilai-nilai ini ada di dalam diri kita, akan terwujud qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satunya adalah desa Kenongkorejo insya Allah menjadi desa anti korupsi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, boten kathah ingkang kula aturaken wonten ing enjing kalenggahan punika, mbok menawi anggenipun kula matur tasih kathah klenta-klentunipun atur nyuwun agunging samudra pangasami. Monggo sejenak kula lan panjenengan tengadahkan tangan kita berdoa untuk kebaikan kita, keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan desa kita, kebaikan negeri yang kita cintai ini menjadi sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimil sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiha wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahum wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalam wa akhiru da'wana sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hasiran kepada Ustadz Yusuf Aziz Rahma atas tausiahnya. Semoga membawa manfaat dan ilmu kepada kita semua, yang tentunya membawa kemajuan kepada desa Kenongkorejo yang sebentar lagi akan dinobatkan menjadi desa anti korupsi. Bapak Ibu,
memasuki acara selanjutnya, acara keempat, yaitu istirahat. Kita break istirahat sebentar dan sambil menunggu kedatangan soto seger atau soto pagi. Ngeten nggih. Monggo sinambi selonjoran ingkang sampun keju. Bapak Ibu, nanti kami mohon untuk menunggu sampai acara selesai nggih. Ngoten nggih. Bapak Ibu, waktu istirahat selesai, tapi sing dereng angsal bisa dilanjutkan, karena untuk menyingkat waktu kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara keenam, laporan penyelenggaraan kegiatan launching desa anti korupsi yang akan disampaikan dari pemerintah Desa Kengarjo, yaitu Bapak Sekretaris Desa Bapak Saswidodo. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kengarjo, Bapak Haji Hendri Purnomo, Ahli Madya dan perangkat desa Desa Kengarjo. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Yusuf Aziz Rahma SPD MM Mubalek di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang sudah ke Parangrawuh pada pagi hari ini dalam acara launching Desa Anti Korupsi Desa Kengarjo tahun 2025 dan pengajian Jiwa Bening yang diselenggarakan tiap selapan sekali oleh pemerintah Desa Kengarjo. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul silaturahim di Pendopo Sasono Bangutiso, Desa Kenokojo dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salam serta sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah di yaumil akhir syafaat diberikan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami mewakili dari pemerintah desa Kenokojo pada hari ini sebelum nanti dilaunching untuk dicanangkan Desa Kenokojo sebagai desa anti korupsi oleh Bapak Kepala Desa. Perkenankan saya menyampaikan laporan kegiatan Desa anti korupsi dan launching Desa Kenokojo tahun 2025 yang kurang lebih selama 8 bulan dari pemerintah desa dan lembaga serta masyarakat sudah bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mewujudkan Desa Kenokojo sebagai desa anti korupsi. Dasar pelaksanaan Desa Kenokojo sebagai desa anti korupsi yaitu yang pertama, Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 700/190 tahun 2025 tentang pembentukan Desa Anti Korupsi tahun 2025 tertanggal 31 Januari tahun 2025. Yang kedua, Keputusan Kepala Desa Kenokojo nomor 141/26/Romawi 2/2025 tentang tokoh anti korupsi Desa Kenokojo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Maksud tujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat desa, dan komitmen desa untuk menjadi contoh tata kelola yang baik. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Desa Kenokojo. Sumber anggaran dari APB Desa atau anggaran pendapatan dan belanja Desa Kenokojo tahun anggaran 2025 senilai Rp56.205.000 dengan rincian untuk ATK atau administrasi dan alat tulis ya, 340.000. Kemudian untuk fotokopi, cetak, MMT dan umbul-umbul Rp3.415.000. Untuk konsumsi ini dimulai dari rapat koordinasi yang mungkin sudah beberapa kali diselenggarakan di desa bersama tokoh anti korupsi, baik bersama tokoh anti korupsi maupun dari pemerintah desa sendiri. Rapat koordinasi senilai 1.500.000, kemudian untuk sosialisasi 3.200.000, untuk launching pada pagi hari ini Rp5.000.000. Kemudian untuk penilaian, ini masih rancangan untuk penilaian nanti mungkin diperkirakan bisa 2 kali. Ini dianggarkan Rp8 juta. Kemudian jasa-jasa dan sewa, ini baik mural ya, untuk sewa kacang, sewa sound dan lain sebagainya. Ini ada Rp14.500.000. Kemudian untuk yang kelima yaitu apresiasi hadiah kepada masyarakat ataupun pada RT yang sebagai pendukung atau yang memotivasi untuk berjalannya pencanangan Kenokojo sebagai desa anti korupsi.
Anggarannya adalah Rp20.250.000. Total anggaran Rp56.205.000. Kemudian untuk jenis kegiatan, Pemerintah Desa Kenokorjo melaksanakan pelaporan administrasi melalui website maupun lembar kerja evaluasi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun lewat media sosial dan spanduk atau MMT, melaksanakan mural, melaksanakan launching Desa Antikokorupsi pada pagi hari ini. Bagi masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai Desa Anti Korupsi seperti gotong royong, kerja bakti, ronda malam atau siskamling, warung sedekah, dan sosialisasi melalui medsos maupun mural tentang Desa Anti Korupsi. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa Kenokorjo yang telah bekerja siang malam dalam rangka pencanangan Desa Anti Korupsi, kepada Bapak Ibu warga masyarakat Desa Kenokorjo yang insya Allah sudah membantu, memotivasi, mensupport kami sebagai Desa Anti Korupsi, kemudian lembaga desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat se-Desa Kenokorjo yang turut membantu pelaksanaan Desa Kenokorjo sebagai Desa Anti Korupsi. Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan program Desa Anti Korupsi ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif kepada warga masyarakat. Amin. Demikian laporan dari kami. Atas kekurangan dan kekilapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tertanda penyelenggara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk laporan penyelenggaraan kegiatan launching Desa Anti Korupsi yang sudah disampaikan dari pemerintah Desa Kenokorjo. Melanjutkan acara yang ke-6, mendengarkan testimoni Desa Anti Korupsi dari Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Etik Suryani SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hajah Etik Suryani SEMM, Bupati Sukoharjo, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas komitmen Desa Kenokorjo sebagai Desa Anti Korupsi. Semoga pemerintah Desa Kenokorjo tetap bisa memberikan pelayanan dengan integritas yang baik, tanpa gratifikasi, suap maupun pungli. Langkah ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek korupsi. Dimulai dari Desa Kenokorjo bersama kita wujudkan Desa Berintegritas, Kabupaten Bermartabat, Indonesia Hebat. Desa Kenokorjo makaryo bangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan testimoni dari Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Etik Suryani SEMM. Dilanjutkan acara yang ke-7, penyerahan nominasi atas penerapan nilai-nilai anti korupsi di Desa Kenokorjo. Sebelum saya bacakan nominasinya, untuk panitia yang bertugas menyiapkan diri dan menyiapkan tempat. Penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan Desa Kenokorjo
ada 9 kriteria. Yang pertama yaitu jujur. Untuk nominasi pertama yaitu Dukuh Geneng RT 2 RW 8, yaitu selalu transparan dalam setiap kegiatan. Monggo Bapak Ketua RT untuk bisa naik ke atas panggung. Dilanjutkan kriteria yang kedua yaitu mandiri. Yang mendapatkan nominasi pertama Dukuh Kenokorjo RT 3 RW 7, yaitu atas penataan lingkungan dengan swadaya masyarakat. Kepada Bapak Ketua RT Bapak Gianto untuk bisa naik ke panggung. Nominasi yang ketiga yaitu kriteria disiplin dalam ketaatan dan kepatuhan dalam kedisiplinan, yaitu nominasi yang pertama Dukuh Ledok RT 4 RW 6, respon dan perintah yang responsif. Kepada Bapak Widodo untuk bisa naik ke panggung. Kriteria yang keempat yaitu kerja keras. Nominasinya atau nominasi pertamanya yaitu Dukuh Pundung Rejo RT 1 RW 3 atas budaya gotong royongnya. Kriteria kelima yaitu berani. Dinobatkan atau nominasi pertamanya yaitu Dukuh Ledok RT 1 RW 6 atas pesan moral dan pesan desak. Kepada Bapak Haji Suyanto dipersilakan untuk naik ke panggung. Langsung. Yang keenam, peduli. Nominasi pertamanya yaitu Dukuh Kenokorjo RT 1 RW 7, video pendek warung sedekah. Kepada Bapak Saidianto untuk bisa naik ke panggung. Dilanjutkan kriteria yang ketujuh, tanggung jawab. Diberikan nominasinya yang pertama kepada Dukuh Siring RT 2 RW 1, yaitu atas apresiasi penyelenggaraan Hari Jadi dan HUT RI ke-80. Kriteria yang kedelapan yaitu adil, diberikan kepada Dukuh Serut RT 1 RW 2. Terakhir, kriteria yang kesembilan, sederhana. Sederhana tetapi terlihat mewah. Diberikan kepada nominasi pertama Posyandu Warga Makmur RW 6 Ledok. Kepada yang mewakili untuk bisa naik ke panggung atas juara satunya tumpeng Hari Jadi. Kepada Bapak Kepala Desa Bapak Haji Hendri Purnomo untuk bisa naik ke panggung untuk memberikan apresiasi kepada nominasi yang sudah meraih nominasi juara pertama. Untuk nominasi 2 dan 3 akan kami bacakan setelah selesai acara nanti. Jadi jangan pulang dulu. Ngoten nggih Ustaz Yusuf, ampun mantuk riyen. Monggo diberikan aplaus, tepuk tangan.
Foto tak? Foto ya? Foto, melu foto. Foto. Ya, foto dulu Bapak Kepala Desa. Foto. Diambil foto, harap senyum. Jika tidak senyum, nominasi diambil kembali. Sudah? Kasihan senyumnya terlalu lama. Bapak Ibu, dilanjutkan acara ke-8, yaitu penyerahan simbolis Pemdes Kenokorjo kepada warga, yaitu dengan program Proklim atau Pro Iklim untuk perubahan iklim di tahun mendatang. Ini nanti simbolis saja, saya panggilkan 4 perwakilan dari masing-masing wilayah. Yang pertama Bapak Sugino untuk bisa naik ke panggung dari Serut RW 2. Bapak Sugino. Bapak Sugino RW 2. Oh, Niko. Yang kedua Bapak Setioko dari RW 6. Yang ketiga Bapak Suwito dari RW 1, dan yang keempat Bapak Daman Raharjo dari RW 7. Monggo dipersilahkan untuk naik ke panggung. Bapak Ibu hadirin semua, untuk bisa menunggu sebentar nggih sampai acara selesai, sampai acara launching selesai. Bapak Sarijo bisa mewakili. Nggih, punika yang diberikan Bapak Kepala Desa adalah bibit mangga Tioji yang berasal dari Cina, langsung diekspor dari Cina. Semoga diimpor dari Cina. Semoga nanti bisa tumbuh besar di wilayah Kenokorjo. Foto dulu, senyum. Senyum. Nek mboten senyum diambil kembali nanti pohonnya. Sampun, nggih, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara ke-9, acara inti kedua setelah pengajian, yaitu sambutan Kepala Desa Kenokorjo, Bapak Haji Hendri Purnomo, sekaligus nanti launching desa anti korupsi, yaitu menempatkan Desa Kenokorjo menjadi desa anti korupsi. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Hendri Purnomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Haji Yusuf Aziz Rama, Kepala Desa Wonorejo sekaligus mubalik pada siang pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang sudah ke Parangrawuh pada pagi hari ini, sepisan tentunipun puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala kita panjatkan kepadanya. Pada pagi hari ini kita semua masih bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, bukan kesepakatan sebenarnya, ya kesadaran untuk bisa rawuh dalam agenda Jiwa Bening edisi yang ke-13 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua tentunya
kami mengaturkan banyak terima kasih atas kerawuan kehadiran panjenengan pada siang hari ini yang insya Allah mensukseskan, ya ikut mensukseskan acara yang sudah kita gelar secara rutin dan kita rancang, yaitu launching Desa Anti Korupsi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, Desa Anti Korupsi sudah dipunaturaken kalian Mas Aziz, ya, bahwasanya anti korupsi itu tidak bisa hanya dilaksanakan dari pemerintah desa, tapi dari semua komponen yang ada di desa itu untuk bisa secara sadar, sukarela, bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu memang benar-benar diterapkan di lingkungan Kulolan Panjenengan sami. Dan alhamdulillah, ya, saya sangat berterima kasih ke panjenengan dari 8 bulan perjalanan ini, ya, semua wilayah, semua komponen sudah berkomitmen bersama-sama untuk menjadikan Kenokorjo sebagai desa anti korupsi dengan dibuktikan membuat video testimoni. Ya, semoga ini tidak ada sebatas video, tapi memang benar-benar diimplementasikan menjadi perilaku kita semua sehari-hari di lingkungan Kulolan Panjenengan sami. Dari sekian banyak itu tentunya kami sangat mengapresiasi. Ada malah dari sekelompok tukang atau kuli bangunan sengaja membuat video tentang dukungan bagaimana menerapkan anti korupsi. Karena nuwun sewu, tukang atau mungkin tukang batu, itu kan bisa saja terkena korupsi. Apa? Salah satunya seharusnya jam 7:30 hadir untuk bekerja, tapi masih lelet. Kemudian jam 12 selesai, tapi jam 11 wis seleren. Nah, ini salah satu mungkin yang bisa menjadi komitmen, dan itu banyak hal yang lain. Semoga nanti semua komponen itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon ini menjadi di akhir-akhir penilaian. Nanti tanggal 23 bulan Oktober ini kita akan ada wawancara lapangan, kunjungan lapangan dari Inspektorat sama pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selama ini, selama 8 bulan kita hanya online administrasi dan termasuk video, kemudian media sosial, dan nanti tanggal 23 itu nanti ada survei lapangan langsung dari Inspektorat dan dari Pemda Kabupaten Sukoharjo. Semoga nanti berjalan lancar. Itu di akhir-akhir di akhir-akhir penilaian. Dan semoga nanti memang benar-benar Kenokorjo ini mulai tahun ini dan seterusnya predikat anti korupsi itu memang benar-benar bisa disematkan di Desa Kenokorjo. Amin. Hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang sambutan kali ini. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih atas kerawuan panjenengan sami. Seharusnya jam 7 selesai, sampai jam 8 ini panjenengan tasih kersa paring nderek masih kepareng lenggah wonten ing pendopo Sasana Bangun Desa. Kemudian untuk proklaim, monggo nanti Pak RT sebelum kundur bisa pinarak ke belakang ke gedung perpustakaan atau PKK, nanti di asto kundur sekalian nanti per RT mendapatkan 10 batang, nanti ditanam monggo di tempat-tempat cadangan air agar nanti ke depan air Kenokorjo tetap melimpah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga harapan kita Kenokorjo memang menjadi desa anti korupsi. Sampun. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan memulai pencanangan Kenokorjo sebagai desa anti korupsi pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 12 Oktober tahun 2025 Kenokorjo kita canangkan bersama-sama sebagai desa
anti korupsi. Tepuk tangannya untuk Desa Kenokorjo yang menjadi desa anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan pulang dulu, akan saya bacakan nominasi penerapan nilai-nilai anti korupsi untuk juara kedua dan ketiga. Nanti untuk bisa maju ke depan mengambil apresiasi dari pemerintah Desa Kenokorjo. Yang pertama, kriteria jujur untuk juara keduanya Dukuh Grogol RT 1 RW 5. Juara ketiga, Dukuh Grogol RT 3 RW 5. Untuk kriteria mandiri, juara 2, Dukuh Geneng RT 1 RW 8. Juara 3, Dukuh Balaan RT 3 RW 4. Untuk kriteria disiplin, juara 2, Dukuh Siring RT 1 RW 1. Juara 3-nya Dukuh Ledok RT 2 RW 6. Untuk kerja keras, juara 2-nya Dukuh Wero RT 2 RW 4. Dan untuk juara ketiganya Dukuh Selang RT 2 RW 3. Kriteria berani, juara 2-nya Dukuh Karang Asri RT 3 RW 9. Juara ketiga Dukuh Grogol RT 2 RW 5 atas video testimoni kuli bangunan. Kriteria keenam peduli, juara kedua yaitu Dukuh Kenokorjo RT 2 RW 7. Juara ketiga Dukuh Ngowan RT 1 RW 9. Kriteria tanggung jawab, juara kedua Dukuh Serut RT 2 RW 2. Juara ketiga Dukuh Ngowan RT 2 RW 9. Kriteria adil, juara kedua Dukuh Ledok RT 3 RW 6. Juara ketiganya Dukuh Siring RT 3 RW 1. Untuk kriteria sederhana, juara kedua Posyandu Melati 7 RW 2. Dan juara ketiganya Posyandu Melati 1 RW 9. Monggo untuk Bapak BPD untuk memberikan apresiasi diwakilkan kepada Bapak Sutino dan Bapak Sutardi. Monggo untuk bisa maju ke depan. Nama-nama yang saya panggil tadi untuk bisa maju ke depan. Untuk Bapak Ketua RT untuk bisa mengambil bibit proklim di belakang atau di depan perpustakaan. Bapak Ibu, demikian acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin berjalan dengan lancar. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk acara terakhir yaitu acara penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilihi aqwastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik. Nggih, pangapunten kagem Bapak RT Desa Kenokorjo nyuwun tulung ampun mantuk rumiyin ingkang naminipun dereng dipun sebat kala wau untuk juara 3 dereng dipun sebat ingkang menerima apresiasi dari pemerintah Desa Kenokorjo.